Apa sih yang dirasakan waktu itu? Kenapa kok menganggap itu sebagai tempat yang paling serem? Karena memang sebelumnya udah dapet cerita tentang sejarah pabrik ini. Katanya pemilik pabrik ini dia pesugihan itu. Pesugihan dengan Nyi Roro Kidul kayak gitu. Katanya ada satu ruangan yang dipakai khusus untuk pesugihan. Ritual. Nah, siapapun dilarang masuk ke ruangan itu. Nah, aku penasaran nih nyari ini di mana ruangan itu. Nah, sebelumnya itu baru sekitar 7 menit itu ngedengar suara perempuan ngejerit. Ada sebuah lukisan Nyi Roro Kidul besar sekali di tempat tersebut tadi, dan orang-orang itu suka datang ke situ untuk bermeditasi. Halo, saya Sikrus, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini format yang agak unik karena saya sebenarnya sudah lama tidak melakukan podcast, tapi kali ini spesial. Spesial dari formatnya, spesial untuk kalian semua, juga spesial dari bintang tamunya. Mengapa? Karena sebenarnya kami sudah kenal lama, tapi saya mencermati satu kontennya beliau ini saat melakukan sebuah, kalau istilahnya konten kreator horor itu penelusuran. Dan salah satunya adalah datang ke bekas pabrik rokok milik perusahaan saya atau perusahaan kakek saya. Nah, jadi kami dulu memiliki perusahaan rokok keluarga namanya Reco Pentung di Tulungagung. Ini fotonya kalau kalian pernah melihat, atau yuk kita kembali dulu, ini rokoknya. Nah, di kota Tulungagung, kalau kalian usia kali ini di atas 25 atau 26 tahun mungkin akan mengenal lagu ini. Reco Pentung weton pabrik Tulungagung, turu rokok aja bingung yen durung menyang warung. Nah, ini adalah jingle dari perusahaan kami, perusahaan rokok yang waktu itu menjadi kebanggaan masyarakat Tulungagung, didirikan oleh kakek saya, dan sayangnya di akhir tahun 2000-an mengalami pilot sehingga harus ditutup. Nah, setelah diakuisisi oleh sebuah merek pabrik rokok ternama yang lain, tentu saja itu sudah bukan menjadi milik kami. Hanya memang di dalamnya banyak sekali hal-hal yang saya ketahui secara detail karena saya sejak kelas 1 SD itu memang setelah pulang sekolah disuruh mandi, terus berangkat menemani orang tua saya berkantor di sana. Jadi karena kakek saya waktu itu menganut cara mendidik seperti orang-orang Tionghoa, di mana anak dari kecil itu harus ada di toko atau ada di pabrik. Nah, saya waktu itu mengalami hal itu, dan saya sangat hafal sekali seluk-beluk bangunan dan pabrik itu. Nah, saya tertarik dan saya menonton salah satu konten dari Bucin TV yang membahas hal tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi saya sekarang bersama dengan Bro Kadafi dari Bucin TV. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhirnya berjumpa langsung. Iya. Aku tuh waktu menonton itu, sebenarnya menonton nggak yang itu. Pertama juga pernah menonton yang Dirimu Penelusuran. Nah, dan waktu nonton tuh mixed feeling karena membangkitkan memori masa kecil, tapi sekarang memang jadi serem seperti. Nah, waktu Bro Davi ini mengatakan itu adalah satu tempat yang paling seram. Nah, saya jadi kepikiran, kok bisa jadi tempat yang paling seram? Nah, jadi kita akan bahas itu, tapi sebelum itu, artinya sudah berapa lama sampai hari ini mengonten horor? Kalau bikin konten penelusuran itu dari 2019. Oh, udah sendiri ya? 5 tahun. Oke. Bikin konten. Sebelumnya pernah nih bikin tim gitulah, tim 3 orang. Karena dulu masih penakut, itu dari 2018 lah. 2019 baru mulai memberanikan diri bikin konten ekspor sendirian. Oke, yang menarik, dulu penakut, sekarang berani. Apa yang membedakan? Yang membedakan sebenarnya jam terbang sih. Oh iya? Iya, karena kan udah 5 tahun berlalu kan, jadi kayaknya ke tempat-tempat angker udah biasa. Berarti sebenarnya tak kenal maka tak sayang. Ya, setelah itu. Kenal jadi sayang sama makhluk halus itu ya. Betul. Tapi ada ini, apa namanya, awal-awal waktu, nah tadi mungkin mau jelasin itu ya, dulu waktu takut itu, apa yang dirasakan, terus pas berani itu apa yang dirasakan? Dulu itu sebenarnya karena trigger film sih. Film? Film-film lah, film-film horor lah. Oke. Karena kan memang saya juga ini memang pecinta film horor. Dari kecil ya, dari zamannya film-film Susana, suka lah nonton film-film horor. Yang paling serem apa? Dulu tuh saya tuh inget ada Kalau aku satu Bayi film Ajaib. horor yang paling serem
Dikejar Dosa. Wah, malah nggak pernah dengar. Ada tuh Dikejar Dosa. Judulnya Dikejar Dosa, itu film tahun 80-an kalau nggak salah. Kaset video berarti kan? Iya, masih film jadul banget itu. Itu kelas berapa? Itu nontonnya masih SD lah kira-kira. Nah, terus gimana orang tua mengizinkan anaknya Kebetulan memang orang tua saya juga suka nonton. Oh, jadi ikut nonton? Jadi nontonnya bareng. Oh, kirain nonton sendiri. Enggak nonton sendiri. Dikejar Dosa? Dikejar Dosa ada. Seremnya apa ya waktu itu? Ini sih mengingat ya film-film lama nih ya. Itu tuh jadi ceritanya tuh beda seperti film-film horor lain yang banyak penampakannya. Di film itu tuh lebih mengutamakan atmosfer horornya ketimbang penampakannya. Jadi seperti si tokoh utama ini karena dia pernah punya dosa sama mantan pacarnya, dia dikejar-kejar tuh sama rasa dosa itu. Itu sih yang bikin serem banget. Wah, langsung pengen browsing nanti. Dikejar Dosa ya? Dikejar Dosa itu. Ingat aktornya siapa? Wah, lupa. Tapi zaman-zaman yang sama, berarti 80-an ya? 80-an Susana. Iya, zaman-zaman itu lah. Zaman-zaman Pengabdi Setan. Iya, kalau aku sih itu Bayi Ajaib tuh. Bayi Ajaib ya. Nontonnya layar tancap lagi. Jadi itu pulang nggak tidur berapa hari tuh nonton bayi yang wajahnya orang tua Belanda tuh. Yang nggak ada atraksi sulap sama dia bikin kecelakaan. Bener, kecelakaan. Itu yang sama satu lagi ini, Cincin Berdarah. Cincin Berdarah. Aku inget banget Muni Cader ininya aktornya. Karena apa? Ada adegan yang paling mengerikan. Dia pipis di sawah, terus penisnya digigit sama ular. Oh, gitu. Jadi dulu itu kita tuh sering traveling karena Tulungagung kota kecil. Kami sering ke Surabaya. Nah dulu pom bensin dan nggak ada tuh Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Kalau kebelet pipis, ya berhenti. Air mineral juga dulu belum ada. Jadi kalau pipis, ya pipisnya di sawah. Nah itu pernah sampai ngempet pipis gara-gara ya itu tadi. Takut. Tapi dulu suka film horor. Terus kemudian jadi konten kreator. Kebayang yang lama jadi takut di awal-awal. Ya, takut lah. Misalkan terus apa juga dulu? Di awal-awal 2000-an tuh ada acara-acara program TV yang horor-horor kayak Uji Nyali. Iya, terus benar. ada Dunia Lain. Kisah-kisah misteri kayak gitu kan. Jadi memang ke-trigger sama cerita-cerita itu sebenarnya takut sebenarnya. Dulu tuh ke kamar mandi aja tengah malam takut sendirian. Walaupun udah dewasa loh. Takut sendirian sebenarnya. Katanya sempat tinggal di Ambon juga? Sempat tinggal di daerah? Di daerah. Di sana apalagi kan, maksudnya nggak kayak di Bogor atau di Bekasi kan? Jauh. Nah itu kan gelap di mana-mana juga? Gelap di sana. Di sana tuh bahkan mall aja nggak ada. Itu mall nggak ada, tempat-tempat hiburan nggak ada. Hiburan aku tuh cuma laut, pantai, itu doang. Tapi emang indah ya di sana ya? Indah memang alamnya. Nah, tapi takutnya itu tadi termanifestasi. Terus hari pertama waktu bikin konten horor, itu rasanya gimana? Maksudnya mengumpulkan hati, niat, terus kemudian membranding ini sebagai konten kreator horor, terus kemudian syuting hari pertama, itu nekat sama akhirnya harapan untuk suksesnya berapa persen? Jadi memang main YouTube ini dari 2017 sampai awal 2019 ini masih sepi penonton. Jadi kan mikir nih gimana nih caranya biar penonton rame. Nah akhirnya mulailah ngikutin channel-channel horor nih. Ya kan? Wah kayaknya kalau bikin konten explore sendiri itu masih sepi waktu itu kan, masih jarang banget. Kayak mesti yang beda nih di Indonesia nih gitu kan. Ketimbang yang tim bertiga banyak saat itu. Akhirnya mulailah terjun. Nekatin diri, jalan sendiri. Yang ada sendirian. Yang ada dalam otak tuh intinya gimana supaya nih channel gede. Karena posisi udah resign dari kerjaan. Ya. Nggak ada jalan nih. Kembali. Nggak ada jalan nih. Mau nggak mau harus all in lah gitu. Dan ASN ya dulu? ASN itu kan jaminannya sampai pensiun ada terus semua. Sebenarnya. Itu ditinggal? Ditinggal. Mungkin karena modalnya nekat sama takut itu ya. Jadi ya harus bisa melakukan itu. Tempat pertama di mana? Tempat pertama di Panti Jompo Bogor. Itu dekat rumah sebenarnya, dekat rumah orang tua. Itu pertama. Datang sendiri. Berapa lama total durasi di sana? Sekitar 25 menit deh kayaknya. Terus antara harus ini kan sebenarnya kita ngobrolin kan public speaking juga kan. Dan di situ pun kita juga harus pandai menceritakan, bisa storytelling. Nah, itu dicampur rasa takut gimana waktu itu? Dulu sebenarnya masih susah storytelling, masih au-au. Terus karena ditambah rasa takut juga. Coba ya udah natural aja sih. Tapi masih ada di channel? Masih ada. Dan aku berpikir kayaknya penonton Indonesia lebih suka tuh yang natural gitu. Kalau takutnya mesti takut natural gitu. Memang belakangan saat ini nih ya, karena udah ngerasa udah mulai berani nemuin ngedatengin tempat-tempat angker kayaknya udah mulai biasa. Akhirnya
Ini jujur aja nih, aku nambah-nambahin gimmick takut sebenarnya. Karena biar orang yang takut itu ikut merasakan takut. Cuma yang jadi masalah sebenarnya nggak natural dibandingkan dulu. Iya, itu satu hal yang sebagai penikmat konten horor kita tuh nggak kepikiran. Karena orang yang sudah berkali-kali nggak takut, gimana caranya agar tetap memberikan takut itu kan sama seperti sifat yang lain nular kan ya. Iya, happy betul. Itu ya harus ditunjukkan sangat antusias biar kita ikut happy. Nah, waktu itu 25 menit tayang, penontonnya berapa orang? Sekarang kayaknya udah sekitar. Nggak dulu. Oh dulu sebulan pertama itu kecil deh, cuma 3.000 lah penonton. Nah itu hati gimana tuh? Lihat itu terus lihat AdSense, waduh udah resign. Kalau AdSense sih udah nggak terlalu mikirin ya, karena maksudnya dari awal juga udah tahu gitu. YouTube nih yang penting ikutin passion aja. AdSense urusan belakangan. Itu siapa waktu itu? Usia sudah 32 Pak. Nah itu kan berarti kan harus, waduh ini. Betul. Makanya. Kalau dari usia ini, kalau mau ngelamar kerja lagi susah nih usia segini nih. Jadi mau nggak mau harus all in di sini. Oke, itu jalan itu. Terus setelah tempat pertama, setelah selesai dan upload, itu semakin membuat yakin untuk terus di situ atau malah, duh kayaknya salah nih, harus balik lagi ke prank atau apa? Jadi gini Bang Lin, dulu waktu ngeprank itu sepi banget penontonnya. Oh ya? Tembus 1.000 aja susah. Itu bukannya dulu memang eranya tuh, enggak ya? Sebenarnya dulu eranya prank, tapi kan memang persaingannya juga ketat. Banyak tuh yang anak-anak prank, YouTuber prank juga banyak saat itu. Jadi ibaratnya kita udah kalah saing lah. Iya. Lalu pindah ke horor, yang mana horor solo explore masih sepi, jadi pesaing nggak terlalu banyak. Satu bulan dapat 3.000 itu udah bagus banget. Zaman itu. Saat itu. Tapi AdSense juga udah bagus ya segitu. Belum ya? Monet. Oh belum monet. Oh awal-awal ya. Oh bukan channel Kadafi ya. Iya udah bucin TV itu. Monet, iya. Jadi 3.000 itu sebenarnya udah prestasi bagus. Tapi komennya banyak. Komen lumayan banyak. Oh berarti yang nonton memang nonton sampai selesai ya. Iya berarti kan memang ada antusiasme dari penonton. Iya. Nah, setelah itu memang ada struggle atau tiba-tiba udah nggak kerasa, udah ramai aja tuh subscribernya? Kalau masalah-masalah yang datang sih lebih ke internal sih sebenarnya. Misalkan? Ya masalah sama temen, kadang kayak gitu-gitu, sama keluarga. Kan. Karena juga waktu itu kan udah berjalan 2 tahun, udah 2 tahun lebih nge-YouTube dan belum ada penghasilan. Jadi kan otomatis orang tua juga yang mempertanyakan gitu kan. Kerjaan ditinggalin nih gitu. Cuma demi sesuatu yang belum jelas gitu kan. Akhirnya kan bagaimanapun alhamdulillah orang tua nih selalu mensupport sih. Walaupun kayak sedikit menekan gitu loh. Mensupportnya dengan menahan diri untuk nggak mencecar ini mendingan kerja apa dan sebagainya. Iya gitu. Di titik balik apa akhirnya orang tua itu bukan orang tua. Titik balik apa akhirnya tadi kan cerita nih bahwa itu nggak menghasilkan, belum menghasilkan. Iya. Mulai menghasilkan itu di mana? Sebenarnya mulai menghasilkan setahun setelah itu. Jadi tahun 2020. Loh, malah menjelang pandemi. Iya, mulai menghasilkan di situ. Mulai ada penghasilan tetap. Cuma di tahun 2019 itu sebenarnya, jadi ini kan aku ada masalah nih karena KTP-ku saat itu masih Ambon. Sementara PIN dari YouTube harus dikirim sesuai KTP. Nyampainya ke sono. Itu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya waktu itu AdSense-nya udah berjalan, tapi nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil karena masalah di PIN. Gitu. Cuma memang aku yakin aja ke orang tua kan, ini udah ada loh uangnya. Walaupun orang tua tetap aja mesti ada fisiknya gitu kan. Nah, di konten apa yang akhirnya itu jadi titik balik dan jadi, karena aku sih merasa ya bahwa setiap YouTuber itu ada satu titik di mana kontennya itu boom, terus sejak itu orang kenal. Itu di mana? Justru mulai boomingnya itu di Majalengka. Apa itu waktu itu? Itu di Desa Mati. Oh iya nonton. Oh itu boomnya? Iya boomingnya di situ. Oh kupikir sebelum itu sudah. Sebelumnya memang sempat booming yang di Panti Jombo itu, tapi nggak terlalu lah. Oh, karena aku tahu dirimu itu sudah sebelum yang di Desa Mati. Oh, sebelumnya. Habis setelah itu Desa Mati yang didatengin semua orang kan? Iya, itu. Boomingnya sih di situ sebenarnya. Itu waktu itu berapa orang datang ke sana? Ke Desa Mati? Wah, banyak gitu. Semua TV kayaknya ngeliput. Iya, gitu. Makanya. Banyak ya. Tapi denger informasinya waktu itu dari mana? Dengar informasi dari teman sebenarnya. Dan itu nggak ada yang pernah penelusurannya? Udah ada? Siapa? Jadi memang teman udah pernah ke situ, YouTuber Majalengka. Oh, tapi nggak keangkat? Iya, tapi nggak keangkat. Oh. Gitu.
Pas aku ke situ juga ya. sama temen juga ada salah satu YouTuber Depok, ke situ mulailah keangkat. Oh, nah berbicara itu tadi kita lompat nih. Bisa datang ke Tulungagung tuh gimana ceritanya waktu itu? Jadi waktu itu ceritanya posisinya tuh belum pernah gajian, belum ngerasain gajian. Maksudnya? Tapi channel udah mulai naik. Oh oke. Yang masih ketahan di Ambon itu? Karena masih ketahan nih Pin. Iya. Tapi channel udah mulai naik. Oke. Nah ceritanya waktu itu ada salah satu temen, dia punya channel penelusuran juga. Nah dia tuh minta ngajak collab nih sama aku nih gitu. Dan tolong dibantu. Orang gitu Jawa Timur? Enggak, orang Jakarta. Orang Jakarta? Dia minta dibantu. Oke. Nah, aku bantulah satu kali. Dia ngerasa puas nih ya kan, karena collab sama aku lumayan penontonnya agak naik. Oke. Akhirnya dia ngajak lagi. Saat itu aku tolak untuk kedua kali. Karena aku bilang, wah teman-teman banyak nih kan yang pengen juga collab. Oh nanti jadi nggak adil. Takutnya ya. jadi ada kecemburuan antara teman-teman. Ngerti. Nah akhirnya dia ngotot nih maksa kan. Dia tanya, yaudah gini aja, lu mau kemana? Gue modalin. Gitu. Oh, Nah aku bilang aja mumpung nih. Posisi aku belum gajian juga. Ah. Dan kayaknya kalau ngonten di Jabodetabek doang udah habis. Gitu kan. Nah diajaklah ke Jawa Timur. Gitu. Itu kan dari situ masih bisa ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Lompatnya jauh amat ke Jawa Timur. Itu jadi aku telusuri dari Surabaya, terus ke arah barat terus. Oh jadi terbang dulu ke Surabaya, terus baru pulang itu dan berjalan pulang? Ke Nganjuk, Tulungagung, kayak gitu. Iya. Terus ke Semarang, Pati, kayak gitu. Sampai akhirnya pulang ke Jawa Barat gitu. Itu makanya nyampe ke Tulungagung. Sampai ke Tulungagung. Nah yang menarik kan dirimu cerita bahwa yang di Tulungagung itu termasuk salah satu di antara dua tempat ya yang paling serem tuh. Paling serem. Dan itu yang membuat saya tertarik buat nonton tuh karena ini jadi nonton podcastnya dulu? Nonton? Enggak. Nonton Explore dulu tuh podcastnya dulu? Sebentar, nonton Explore itu saya pernah di tag di situ. Jadi Mas Darko ini pabriknya. Nah terus saya lihat, tapi saya nggak sempat nonton. Nah terus kemudian nonton podcast. Baru saya nonton sih konten aslinya itu tadi. Bener. Dan ya tadi itu saya mixed feeling. Karena dari kecil, umur 8 tahun, memang sudah diajak ke situ sampai SMP. Hampir setiap hari. Kecuali saya sakit atau keluar kota ya. Itu pasti saya akan nemenin bapak saya kerja di kantor. Kalaupun ternyata saya misalkan, saya kan demen gambar tuh. Saya dikasih kertas, udah saya gambar aja di situ. Sampai tidur di sofa tamu di situ. Nanti kalau main pun main-main di divisi-divisi yang ada, lari-lari ke daerah-daerah yang memang pas aku lihat itu, ya kebayang ya, kayak kalau kita nonton sebuah film yang menggambarkan masa lalu sama masa sekarang. Iya. Saya ngalamin waktu bangunan itu dulu baru. Jadi nanti kita akan telusuri ya itu tadi menurut urutan masuknya. Dan saya pun kalau seandainya sekarang ini disuruh menggambarkan, itu saya hafal tempatnya ada di mana, seperti apa. Ya itu sesuatu yang terjadi mungkin sekitar 35-40 tahun yang lalu ya. Umur saya sekarang kan 47-48, berarti kalau saya dari umur 8 tahun udah 40 tahun yang lalu kan, itu ada seperti itu. Nah tapi apa sih yang dirasakan waktu itu? Kenapa kok menganggap itu sebagai tempat yang paling serem? Karena memang sebelumnya udah dapet cerita tentang sejarah pabrik ini. Ini terlepas dari benar atau tidak. Oh iya kan ini kan mitos itu kan memang yang menggerakkan kita kan. Iya. Nah ceritanya itu berarti didapat dari teman yang di Jawa Timur itu kan? Iya, dari kreator-kreator Jawa Timur. Katanya pemilik pabrik ini dia pesugihan itu. Pesugihan dengan Nyi Roro Kidul kayak gitu. Terus ini sih katanya nih ya, dengar-dengar katanya dimakamkan di di patung-patungnya bagaimana sih, saya juga kurang paham. Di pantai apa saya lupa nih. Nah, nggak apa ceritain dulu, nanti saya jelasin. Saya lupa nih, ada pokoknya pemilik pabrik itu dimakamkan di sebuah pantai, dia tuh punya banyak kayak patung pentung itu banyak. Kalau nggak salah totalnya 33. Nah, berkurang 1 katanya. Berkurang 1. Ini saya agak lupa nih ceritanya. Terus berkurang 1. Nah, yang 1 ini tumbal apa gimana gitu pokoknya. 33 itu apa? 33 patung. Oh, 33 patung. 33 patung, tapi kalau kita kesana hitung tuh akan cuma ada 32. Sebenarnya ada 33 gitu awalnya. Nah, itu terpengaruh cerita itu. Terpengaruh cerita itu. Jadi dari awal memang udah ngerasa ngeri kan. Karena kan Nyi Roro Kidul nih kalau di Pulau Jawa nih terkenal paling angkernya gitu kan. Akhirnya mulai masuk explore. Oh iya, ada satu informasi, katanya ada satu ruangan yang dipakai khusus untuk ritual. Nah, siapapun dilarang masuk ruangan itu. Nah, aku penasaran nih, nyari ini di mana ruangan itu.
Lalu pas mulai telusuri sampai ketemu jalan yang mepet itu, yang satu kecil badan sempit banget. Ada satu ruangan, ada bacaan dilarang masuk. Dibuka nggak bisa. Dibuka nggak bisa, tapi ngintip tuh karena kacanya tuh kayaknya kayak yang di kaca gurumin. Gitu. Pintu itu pintu kaca gitu kayaknya. Diintip tuh, dalamnya tuh seperti ruangan karaoke, ada peredam suara gitu kan. Wah ini kali ini ruangannya ya kan. Tapi emang mau dobrak nggak berani. Mau dobrak nggak berani. Akhirnya udahlah, lewatin deh ekspor yang lain. Sebelum sendirian itu atau teman ada di luar? Ada temen yang YouTuber, yang YouTuber yang di itu? luar. Oh, di luar. Okay. Yang orang Jawa Timur di luar. Akhirnya udahlah. Nah sebelumnya itu baru sekitar 7 menit itu ngedengar suara perempuan ngejerit. Tapi saya nggak masuk tuh di kamera. Tuh ngedenger, wah udah nggak berani di situ sebenarnya. Sebenarnya hati udah nggak berani. Padahal kalau suara perempuan ngejerit dari sekian puluh tempat udah sering banget dong. Iya, tapi di situ tuh nggak tahu, gentar. Ini cuma masalah karena konten aja. Karena konten baru dapat 7 menit, harus dipaksain. Minimal ya 15 menit lah. Iya dong. Editingnya nanti kan kemakan-makan. Akhirnya udah paksain deh konten. Terus dapat sekitar 15 menit, udahlah kelar lah. Sebenarnya itu luas loh itu Pak. Iya memang ya. Pas begitu masuk sebelah kiri aja masih ada tuh bangunan. Nah, saya belum sempat eksplor tuh. Betul. Jadi gini, bangunan itu tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang kanan ini, kalau kita masuk ya, arah masuk ya, bukan arah bangunan ini menghadap. Begitu kita masuk, itu di sebelah kanan itu adalah ruang, jadi yang tinggi, yang ada 3 lantai, itu ruang di mana tempat Pak D saya, paman. Pak D itu kan bapak gede, kakaknya ayah saya, yang jadi direktur utama, tinggal di atas itu. Saat dia harus mengawasi produksi dan juga untuk berkantor. Jadi di atas itu ada kayak apartemen kecilnya dia. Betul. Nah, turun ke bawah, itu paling bawah itu pos satpam. Nah, masuk lagi ke dalam, itu kantor utama di mana ada head of finance, ada head of marketing, yang mereka itu duduk seperti ini, dan ada meja kakek saya, yang sebelah kanan itu. Nah, di belakang itu tuh ada, agak ke belakang, tapi sebenarnya posisinya agak menyamping. Nah, di situ itu ada ruangan saus. Ruang saus itu kalau kita nonton Netflix yang Gadis Kretek, itu tempat meracik rasa. Itu biasanya pasti akan dekat tempatnya bos. Nah, kakek saya juga di belakangnya itu punya kamar untuk beliau ini istirahat. Nah, di sebelah kiri itu ada ruangan bapak saya tuh waktu itu. Nah, di belakangnya ada ruangan adiknya. Di belakang itu tempat untuk kalau kita bilang itu mensausin si itu tembakaunya. Dan di belakangnya ada tempat produksi lagi. Jadi kalau dibilang itu ke kiri belum, di belakang itu lebih jauh lagi. Nah, ada satu tempat lagi yang sebenarnya kalau orang Jawa bilang itu wingit ya, yang angker itu sebenarnya ada di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah itu ada sebuah rumah yang dulu kakek saya itu tinggal dari dia itu miskin. Kakek saya dulu pembantu rumah tangga orang Tionghoa paling kaya. Perlahan-lahan dia itu membuat produksi rokok yang linting sendiri, Tingwei itu. Sampai akhirnya menjadi besar dan legendaris di Tulungagung. Karena dia itu tinggal di rumah tersebut yang terus kemudian pabrik itu tuh dibangun mengelilingi rumahnya ini tadi. Rumahnya nggak dirubuhin tuh? Nggak dirubuhin. Jadi di situ ada rumah, namanya kita bilang itu rumah wasiat. Nah di situ itu barang-barang peninggalan kakek saya itu banyak sekali. Dan barang-barang pemberian orang-orang yang ya zaman dulu ya, kalau menteri datang ke situ bawa sesuatu ditaruh dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin mirip Museum Butin yang ada di Taman Mini. Nah itu kalau kita masuk itu mungkin mirip kalau anak-anak sekarang nonton film Conjuring yang tempatnya si tokoh utamanya nyimpen boneka-boneka yang terkutuk itu. Nah dulu banyak sekali hal-hal yang ajaib yang ada di situ. Nah, tapi berbicara tentang tadi, yang Bro Davi ini masuk itu sebenarnya waktu turun ke bawah, itu yang ditutup yang bentuknya mirip ruang karaoke itu sebenarnya adalah ruangan saus. Iya, dan memang tidak ada boleh orang masuk ke situ. Berbentuk seperti itu karena saat orang-orang ini sedang membuat pun, kadang-kadang orang itu, kami menyebutnya laboratorium ya. Jadi, orang di dalam ini bisa masuk sekarang, keluarnya itu mungkin besok lusa. Karena dia nyari rasa yang benar-benar harus dicari itu tadi. Dan memang kenapa tidak diperbolehkan orang masuk? Karena saat orang masuk ke dalam, seperti kena deodoran, bau parfum, itu akan merusak aroma yang ada di situ, seperti itu. Jadi kan kita nggak bisa tahu nih, takarannya akan seperti apa, dan itu harus di breakdown menjadi apa.
Nah itu. Nah tapi kalau yang memang sempat naik ke atas nggak yang tangga muter itu. Jadi ada itu, itu ruangan Pak Desa itu di paling atas di situ. Nah kalau memang secara tempat itu tadi yang saya bisa katakan. Nah yang Nyi Roro Kidul jadi begini, kakek saya ini karena dia itu berangkat dari orang yang miskin terus kemudian menjadi seseorang yang kaya raya. Dia ini pun sampai di orang-orang Tulungagung ada yang masih mengira dia ini seorang keturunan Tionghoa. Bahkan beliau ini menjadi seorang ketua paguyuban kelenteng yang ada di situ. Memimpin pengusaha-pengusaha Tionghoa yang ada di Tulungagung. Padahal dianya sendiri, ya kalau kita bilang orang Indonesia, ada ya orang-orang mungkin kulitnya seperti saya, Mbak Zulfa ini keturunan Melayu itu kan ada keturunan Tionghoa. Tapi orang-orang Tionghoa asli kan berbeda ya. Nah, kakek saya karena dia sipit. Dia tuh dikira orang Tionghoa, jadi dia mengepalai itu tadi. Nah, karena beliau ini saking cintanya dengan budaya, dia ini suka melukis, dia itu suka budaya-budaya. Dia kan di kelenteng itu juga yang memprakarsai pertunjukan-pertunjukan seperti pertunjukan misalkan Imlek, ada pertunjukan wayang golek Cina, wayang titi kalau kita bilang. Dan sebagainya, termasuk di dalamnya beliau ini memang sangat mengagumi penokohan dari Nyi Roro Kidul. Seperti itu. Dia pun dulu berangkat dari seorang kejawen. Karena orang-orang dulu itu kan Muslim di Indonesia, terutama di Jawa Timur, itu Muslim itu seperti orang yang kejawen yang dimuslimkan. Makanya namanya kan kita, bukan, kamu udah sholat belum? Bukan, kamu udah sembahyang belum? Seperti itu. Iya. Dan kami pun itu masih melakukan selamatan-selamatan. Berbeda dengan mungkin teman-teman di Jawa Barat yang mungkin Islamnya sudah murni ya. Kalau kami di Jawa Timur, sekitar tahun 70-80-an itu memang masih sangat kental budaya kejawennya. Termasuk salah satu tokoh yang beliau memang kagumi itu Nyi Roro Kidul. Tapi itu seperti yang saya katakan, seumur saya hidup sampai beliau ini meninggal, berarti kan sekitar mungkin 30-an tahun saya lihat. Ya saya nggak pernah lihat beliau melakukan pesugihan. Karena kalau benar-beneran melakukan pesugihan seharusnya bisa lebih kaya. Dan pabriknya nggak bangkrut. Iya, begitu. Nah, beliau itu dari kecil keinginannya adalah pergi ke tempat wisata, tapi karena dia orang miskin dia nggak pernah bisa. Saat dia memiliki sejumlah uang dalam jumlah besar, dia akhirnya menegosiasi perhutani untuk membeli satu tanah. Nah, tapi tanah tersebut adanya di tepi pantai namanya Popoh di Tulungagung. Nah, beliau akhirnya membeli tanah tersebut. Di bawahnya juga dibeli sedikit, yang sisanya itu tidak boleh dibeli karena memang tanah milik perhutani. Nah akhirnya disewalah untuk dikelolakan secara bersama. Jadilah pantai kebanggaan orang-orang Tulungagung, namanya Pantai Popoh saat itu. Jadi orang-orang itu kalau berangkat wisata, itu pergi ke Pantai Popoh. Nah di situ beliau itu melihat bahwa penduduk setempat itu masih memang menghormati mitos Nyi Roro Kidul itu tadi. Karena itu kan sudah ada desa nelayan kecil yang terus kemudian karena dibuatkan fasilitas tersebut jadi lebih ramai lagi. Akhirnya ya itu tadi, bahkan kakek saya pun itu menyediakan sebuah tempat. Orang bilang itu palareman. Palareman itu tempat untuk orang itu bisa bermeditasi. Dan di dalamnya itu kalau sempat ke Popoh sebenarnya itu ceritanya akan menyambung nih. Ada sebuah lukisan Nyi Roro Kidul besar sekali di tempat tersebut tadi, dan orang-orang itu suka datang ke situ untuk bermeditasi. Memang akhirnya ada oknum-oknum yang datang terus mempergunakan itu sebagai tempat untuk minta wangsit, nomor, atau kalau orang dulu bilangnya buntut. Banyak sekali seperti itu. Tapi kakek saya ini itu tadi, dia seorang Muslim yang juga akhirnya di usia tuanya taat. Dan saya nggak pernah melihat beliau yang melakukan pesugihan selain ya yang dia mengagumi sosok itu dan menyediakan tempat untuk orang-orang yang memang masih mempercayai. Karena beliau ini nggak mau istilahnya hal tersebut terus ditabrak begitu. Nah jadi memang akhirnya setiap waktu-waktu tertentu juga mengadakan larung ke laut. Larung ke laut itu kan seperti berterima kasih kepada alam atas pemberian laut yang sudah diterima oleh masyarakat setempat itu tadi. Terus membuat tumpeng raksasa. Nah, itu memang dijalani oleh kakek saya. Berbicara tentang patung itu, saking kakek saya itu cintanya dengan tempat pariwisata itu, beliau itu setiap minggu dia bangun jam 4 pagi, mandi jam 5 pagi, dia sudah nyetir menuju ke tempat wisatanya itu untuk pulang besoknya di hari Senin pagi. Every day for the past
25 tahun itu dia melakukan itu. Pergi, pulang. Sampai akhirnya dia terpikir untuk gimana kalau nanti bikin pemakaman keluarga di sana. Akhirnya membuatlah dia, disesuaikan dengan tempat wisata yang ada di bawahnya, dibuatlah di situ itu namanya Reco Sewu, Arca 1000. Jadi di situ itu ada patung Reco Pentung. Sebenarnya bukan 33, tapi ada 1000 patung. Dari yang kecil sampai yang paling besar itu tingginya sekitar 8 meter mungkin ya. Itu ada di situ. Kakek saya membuat sebuah lokasi tempat di mana beliau merencanakan dia dan istrinya bersama 9 anaknya itu akan dimakamkan di situ. Nah, so far di situ baru ada kakek, nenek, dan ya satu om saya saja karena Pak D kemarin meninggal di Bogor dan sebagainya. Cuman ayah saya juga pengennya nanti akan dimakamkan di situ. Nah, jadi tempat tersebut itu sebenarnya tempat untuk pemakaman keluarga. Tapi tetap ya masih ada juga orang yang menyalahgunakan. Datang itu berdoa pada kakek saya meminta, iya itu tadi, kira-kira nanti nomor yang mau keluar berapa gitu. Nah, untuk orang-orang itu saya katakan kakek saya dulu waktu hidup aja nggak tahu nomornya berapa yang keluar, apalagi beliau sekarang meninggal dunia, ya sekarang nggak akan tahu gitu. Kalaupun ternyata kejadian, ya saya katakan itu kebetulan atau mungkin boleh kita percaya, ya jin yang membisikkan, begitu. Tapi ya tadi itu, mitos ini kan sesuatu yang membuat orang itu bisa mengenang masa lalu. Tinggal kita, ya mana yang akan kita biarkan saja karena ini nggak mengganggu. Tapi kalau ternyata orang-orang itu sampai menganggap, apalagi ini sebenarnya bukan yang paling liar. Yang paling liar itu adalah ada salah satu anggota keluarganya, anaknya yang akhirnya meninggal dunia karena menjadi tumbal dari pesugihannya. Jadi cerita itu berkembang. Itu ada cerita juga tuh. Iya, seperti itu. Ya namanya orang-orang ya, apalagi di kota kecil seperti Tulungagung, di mana budaya ini masih erat sekali dengan kehidupan kita setiap hari. Orang itu pasti akan memiliki pemahamannya sendiri, dan kadang di setiap penceritaannya itu rasanya kalau nggak ditambahkan bumbu kan nggak seru. Mungkin itu cara konten kreator dulu ya. Jadi cerita yang didengarkan itu adalah hasil konten kreator jadul yang menceritakan lewat kontennya ya itu tadi, telltale dari mulut ke mulut. Tapi ya itu yang akhirnya mempertemukan kita kan. Tapi aku jujur mendapatkan sesuatu yang berbeda saat aku nonton konten dari Bucin TV. Nah, kalau kalian belum nonton, kalian ini keterlaluan. Kalau orang Jawa bilang tuh kebacut. Kalian harus nonton, subscribe channelnya juga. Karena yang saya dapatkan itu memang natural feelingnya itu tadi. Jadi kalau saya misalkan, saya nonton dengan beberapa konten ya. Salah satunya itu, saya explore itu saya pernah nonton juga. Terus yang Jokal dan sebagainya. Memang kan punya apa ya, kalau kita bilang warnanya sendiri. Nah kalau Bro Davi ini saat shoot, ya saya mendapatkan seseorang yang penasaran datang ke satu tempat, terus menceritakan apa adanya tempat itu tadi. Dan saya baru sadar itu tadi pas bilang bahwa, oh iya, di satu sisi kita memang harus berani untuk explore itu tadi. Tapi di sisi yang lain, kalau terlalu berani, orang juga nggak ngeri. Nah jadi kan orang jadi horornya nggak ada. Betul. Dan sekarang itu orang menonton konten horor itu sudah sampai di tahap di mana mereka itu sampai niat nunggu malam, lewat jam 12 malam, pakai headphones, terus nyediain camilan. Kalau hujan akan lebih baik. Mereka tuh kayak bener-bener supaya dapat pengalaman. Iya, seperti itu. Dan ya sesuatu yang luar biasa ya untuk generasi sekarang yang, wih ternyata ini ya, apa namanya, itu sesuatu yang hiburan yang zaman dulu itu nggak ada, sekarang bisa didapatkan dengan sangat cepat dan ekonomis. Pembuatannya pun sebenarnya kan itu masuk ke ekonomis juga ya. Tapi dampak yang dihasilkan ini sesuatu yang sama seperti zaman, kalau tadi saya cerita, jadi sebelum tadi kita ngonten, saya cerita tuh pengalaman waktu kecil nonton film horor paling seram, itu nonton Bayi Ajaib. Tapi itu di ini, apa namanya? Layar tancap. Dan layar tancapnya, kebayang ya, tahun 80-an layar tancapnya pasti proyektornya kan proyektor yang intensitasnya rendah, dan terus di tempat yang terbuka, banyak orang, banyak ini, itu aja seremnya setengah mati. Dapat serem ya. Jadi kalau saya pikir ya, ini satu level yang luar biasa dalam entertainment ya. Cuman mau sampai kapan melakukan ini? Sampai bosen lah. Gitu ya, sampai bosen. Sampai nggak tahu lagi. Jadi itulah juga alasan mengapa memilih istri yang menyukai konten serupa ya, biar nggak dilarang. Biar dilarang.
minimal dia paham konsekuensinya punya suami yang seperti ini. Gitu. Konsekuensi. Memangnya ada konsekuensi tertentu yang pulang terus tiba-tiba, wah ternyata ada paku keluar dari sini atau apa? Gini kan beberapa orang tuh kayak pemikiran kalau kita datang ke tempat angker, pulang itu biasanya suka ada yang ngikutin, betul. Suka ada yang nempel kayak gitu. Terus? Bahkan teman-temanku aja yang sebenarnya kontennya sama nih kayak aku, itu kalau habis konten kadang nggak berani pulang ke rumah karena punya bayi di rumah. Nah, gitu. Itu terus jadi gimana? Dia biasanya diakalinnya pulang dulu ke kosan temen, mandi dulu, besoknya baru pulang ke rumah. Karena dia bilang, gue punya bayi di rumah. Oke. Dia takut. Tanpa merusak citramu, tapi kalau dirimu sendiri sebenarnya nggak takut tentang itu kan? Enggak. Aku malah mikirnya apa ya? Ngapain malu kalau mau ngikutin kita gitu kan? Emang udah tempatnya di situ gitu. Iya. Ngapain dia ngikutin? Dan nggak pernah kejadian kan? Nggak pernah kejadian. Oke. Gitu. Jadi kan memang juga bagaimanapun peran pasangan penting juga. Iya. Kalau pasangannya penakut, Iya. bisa-bisa setiap pulang konten nggak boleh pulang ke rumah gitu kan. Bahaya juga nih. Tapi kembali bahwa gini, artinya kalau begitu dirimu melihat makhluk halus ini sebagai apa? Karena kan banyak orang memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, buat seorang Davi dari Bucin TV ini, mereka ini sebenarnya apa sih? Makhluk halus ini lebih ke jin aja sih. Sebenarnya jin. Aku juga sebenarnya nggak terlalu banyak mengetahui tentang ilmu agama gitu ya. Cuma yang aku pahami di agama Islam ya kan khususnya makhluk halus ini adalah jin gitu kan. Memang jin yang tugasnya menggoda iman manusia gitu kan. Dengan segala cara. Dengan segala cara melalui hati, melalui pikiran, melalui bisikan ya seperti itu. Jadi kalau hantu ini juga aku sebenarnya kurang paham antara jin, hantu dan setan nggak paham. Mungkin jin ini adalah sosoknya. Setan ini adalah sifatnya, hantu namanya mungkin ya, sebutannya hantu. Iya. Jadi mereka ini nggak logis kalau kayak mau nakut-nakuti manusia gitu. Tugas mereka tuh kan cuma menggoda iman, bukan menakut-nakuti, apalagi sampai membunuh gitu. Jadi atas mindset itu aku pikir ya udahlah, ketemu hantu juga paling ya udah dia muncul kamera ngilang, nggak bakal sampai membunuh. Nggak bakal sampai menakut-nakuti gitu. Dan nggak pernah yang secara fisikal juga menyerang? Iya, nggak pernah. Sejauh ini sih nggak pernah. Iya. Ini yang paling harus digarisbawahi sejauh ini ya? Sejauh ini, iya. Karena aku juga beberapa kali sebenarnya ketemu sama beberapa praktisi gitu ya. Beberapa ahli spiritual, aku sampai di wanti-wanti, hati-hati. Jangan terlalu berani. Karena belum aja lu ketemu sama jin yang memang rajanya jin. Iya. Tapi ngomong-ngomong hati-hati, kalau aku di sini lebih pengen hati-hati kepada dirimu itu adalah satu. Apa? Bagaimana cara menolak godaan bahwa aku yakin pasti banyak dong yang menganggap kalau dirimu sakti. Datang ke tempat yang serem tapi tetap berani. Orang datang misalkan, Mas Davi, tolong ruqyah saya, sembuhin saya. Oh banyak. Nah iya makanya. Lebih ke ruqyah rumah. Nah makanya. Bukan ruqyah orangnya. Bro, itu kalau seandainya, maaf loh ya, kalau seandainya itu dilakoni, bisa ganti mobil, rumah nambah. Iya loh, istri bisa dibeliin handphone yang terbaru, ya kan? Itu godaan yang kalau menurut saya itu paling berat loh. Bahwa, gue udah nggak takut ini, udah ruqyah rumah kan tinggal datang doang kan. Yang penting orangnya tersugesti, kita datang, udah selesai gitu loh. Nah, hal seperti itu, iya, makanya mahar betul. Itu sesuatu yang sebenarnya paling menggoda, paling kita takutkan saat kita memang menekuni sesuatu yang oleh banyak orang itu bisa disalahartikan sebagai sebuah mistisme. Iya. Makanya, tapi banyak ya bener ya. Banyak lebih ke ruqyah rumah gitu karena rumahnya berhantu gitu, suka ada godaan. Tolong pindahin. Suka nangis nih tiap tengah malam, bisa nggak sih diusir kayak gitu, itu banyak. Nah, kalau aku pribadi melihat itu ya, lakum dinukum waliyadin ya, untuk orang-orang yang melakoni itu, mungkin saja mereka memang mengetahui dan bisa melakukan, tapi ya ini pengalaman saya juga, saya pun juga sering diminta seperti itu. Dan apa yang saya lakukan ya udah silahkan hubungi, ini teman saya mengaku bisa, mohon silahkan ngobrol aja langsung. Karena kadang orang-orang yang seperti itu, kita berikan pengertian dengan sudut pandang kita, mereka pun juga nggak bisa menerima seringnya. Karena memang yang terjadi ya itu tadi ya, memang mereka sudah merasakan dan mereka merasa itu harus dipindahkan seperti itu tadi. Tapi so far istri pun juga nggak pernah mengeluh. Enggak. Kalau dirimu merasa nggak diikuti kan dia bisa tiba-tiba, aku ngerasain kok suamiku pulang berbeda. Nah, itu. Enggak sih, sejauh ini nggak pernah. Aman-aman aja. Nah,
dari tempat itu satu lagi tempat yang serem juga di mana kemarin tuh? Di Panti Jompo. Oh, tetap Panti Jompo yang pertama. Itu. Oke. Nah, ini berarti sesuatu yang saya juga bingung bilangnya, merasa terhormat atau malah merasa wih itu tempat. Tapi sebelumnya juga saya mau ngucapin mohon maaf ya kan. Kalau dari konten malah saya bilang begini, gimana? Dirimu tidak perlu minta maaf, tapi karena ada kontenmu, saya punya kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya. Oh, betul. Karena kan orang-orang yang berpendapat seperti itu kan banyak. Dan mereka ini nggak bisa dikumpulin di satu tempat, terus kemudian kita beri pengetahuan yang sebenarnya. Nah, artinya kan orang-orang ini memang sudah berkumpul. Saya yang terima kasih sudah dibantu untuk meluruskan cerita ini tadi. Dan kalaupun ternyata orang beranggapan yang berbeda, at least kita sudah berusaha. Jadi sebenarnya no offense bro, nggak ada sesuatu yang saya pun yakin karena kecuali kalau dirimu orang Tulungagung, lahir di Tulungagung, percaya itu. Nah itu kebangetan gitu. Tapi dirimu datang, saya yakin pasti dapat informasi yang salah. Dan terus informasi tersebut diceritakan. Dan ya akhirnya yang terjadi, ya itu tadi. Kalau orang yang di sini mendengarkan cerita tersebut tanpa mendapatkan cerita yang akan membandingkan, ini yang terjadi adalah misinformasi. Nah, tugas saya di sini adalah ikut bercerita juga, bahkan dengan konten ini juga ingin meluruskan. Dan terima kasih malahan dengan ini ada sebuah wadah dan kesempatan kita untuk bisa menceritakan apa yang sebenarnya ada. Tapi ya itu tadi, kalau orang dituduh pesugihan dan sebagainya nggak usah kakek saya. Saya pun juga dengan saya membaca kartu tarot ini, wah tuduhannya juga macam-macam gitu. Tapi ya kembali lagi kan, kita berusaha menerangkan, orang berpendapat ya silahkan. Ya sama kayak dirimu melakukan ini semua, mungkin tadi itu orang berpikir tinggal tunggu waktu lama nanti sebelum terus nanti muncul mungkin namanya jadi Gus Davi, nah atau mungkin jadi apa lagi Ustadz Davi Al siapa gitu, pakai baju putih-putih penelusuran itu. Tinggal nge-branding diri. Iya, itu orang-orang kan pasti mengira begitu kan. Tapi hal-hal yang akhirnya kita tonton dari konten kreator yang memang berangkat dari seseorang yang ya biasa seperti kita semua, itu adalah naturalisme yang ya kita dapat itu tadi. Next kemana lagi? Rencana sih mau ke Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat di mananya? Keliling aja, Padang, Bukit Tinggi. Nah itu kan tempat-tempat yang memang memiliki apa ya, kalau kita bilang itu Islam yang taat tuh. Tapi di tempat itu malah sebenarnya nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa sih. Maksudnya orang-orang yang akan menonton ini akan komplain atau apa, nggak ada? Iya, selama itu tadi balik lagi kan, selama dapat informasi. Kalau sekarang nih aku nih sebenarnya nyari informasi bener-bener selektif banget nih. Karena ngeri juga gitu kan. Untungnya kalau Bang Denny nggak terlalu mempermasalahkan. Iya. Ada beberapa kan yang sampai mempermasalahkan, gitu kan, sampai dibawa ke jalur hukum kan bahaya juga. Iya, gitu. Kalau nggak dikasih disclaimer bahwa informasi yang didapatkan memang didapatkan ya dari narasumber yang ada di situ. Jika Anda memiliki informasi yang berbeda, mohon hubungi kami atau tuliskan komentar di bawah ini. Berarti kan tempatnya sudah disediakan. Kalau dia sampai bermasalah, lah ya dia yang salah gitu loh. Kayak saya pun kan, saya nggak waktu ada itu, saya malah ini kebetulan nih, saya ngobrol aja secara langsung. Tapi ya ada orang yang niatnya memang nggak baik, atau mungkin mereka dikuasai emosi. Tapi apapun itu sesuatu yang baik, kan niatmu juga baik kan? Ya nggak akan jadi sesuatu yang buruk lah. Tapi tempat-tempat yang serem kayak misalkan memang benar-benar mistis kayak di Bali itu pasti sering ya? Iya, pernah. Itu malah nggak lebih serem dibandingkan tempat yang dua tempat itu tadi? Iya. Memang nggak bisa ke feeling. Sebenarnya banyak rumah sakit juga serem loh. Kalau rumah sakit terbengkalai itu serem, tapi lebih ke feeling gitu. Feelingnya rumah sakit masih serem, tapi masih oke lah, masih berani maju terus. Mau 1 jam di situ pun berani gitu uji nyali. Tapi kalau yang Rejo Pentung itu baru 7 menit udah gentar. Dan baru satu tempat ya di sebelah kanan aja ya? Tempat doang gitu. Sampai nggak sempat ke kiri loh, karena udah nggak berani untuk lanjutinnya. Tapi memang dirimu penelusuran selalu sendiri atau pernah ada temennya? Selalu sendiri. Tidak pernah paling temen ya nunggunya di depan dia. Masuk ke dalam, eksplor sendiri. Iya. Ya mungkin untuk tempat-tempat yang memang serem, terus perlu berdua atau ada teman, nanti ke sana saya temenin aja. Harusnya karena saya lebih lama menunggu tempat itu, mereka akan nggak berani nakut-nakutin. Tapi kalau nggak ditakutin jadi nggak serem nanti kontennya. Serem, ya. Lebih ke ini aja, review aja itu. Iya, benar. Benar. Sebelum menutup ini semua, yang paling penting di sini. Apa?
kenapa konten horor namanya kok Bucin TV? Atau jangan kan bucin itu kan artinya kan harusnya kita sepakati kan bucin ya bucin gitu. Kayak budak cinta. Kenapa kenapa nggak buhor? Budak horor ya kan? Atau bumis ya kan? Budak misteri ya kan? Atau misalkan Buzul, budak Zulfa. Nah. Belum kenal Zulfa saat itu. Oh iya. Kalau nggak namanya itu tadi ya. Kenapa? Jadi memang aku tuh orangnya memang agak anti mainstream pertama itu. Iya oke, anti mainstream. Ini lari apa ya? Ini ke kiri, ini ke kanan gitu. Kalau istilah anak sekarang agak lain, ya kan? Waktu pada saat itu banyak kenal nih kreator horor. Namanya tuh udah aneh-aneh. Yeah. Maksudnya serem namanya. Gerbang misteri. Kan, lonceng misteri itu kan. Lonceng misteri. Ada Jurik House. Oh iya benar. Namanya udah serem-serem. Aku mikir nih, ini mesti agak beda nih gitu loh. Supaya jadi pusat perhatian netizen gitu loh. Apa ya? Ditambah pada saat itu memang, jadi kan aku punya komunitas kecil gitu, YouTuber anak Depok gitu kan. Dan kita sebenarnya komitmen setiap malam minggu kita ngumpul bareng untuk ngebahas tentang itu. Diskusi nih gimana nih supaya channel kita berkembang sama-sama gitu. Ada beberapa nih yang bucin. Setiap malam minggu itu mesti ngapel dulu sama pacarnya. Kalau nggak ngapel ngomel katanya. Pacar gue marah gitu. Makanya gue mesti ngapel dulu. Kesel lah aku disitu. Gimana mau maju nih kalau masih jadi bucin terus? Akhirnya aku kepikiran, wah bikin channel baru nih namanya Bucin TV gitu. Untuk sarkas ke teman-teman ini sebenarnya itu tujuannya. Teman-teman itu akhirnya jadi content creator juga atau sekarang udah pada bekerja sih bendera putih sih. Harusnya mereka bisa jadi content creator kalau nggak dicengin sama Bucin TV itu. Tapi terima kasih sudah datang. All the way ini jauh dari Bekasi berarti dari Bogor tadi. Dari Bogor ya? Kebetulan kemarin kan weekend pulang ke rumah orang tua. Memang penelusuran tiap hari apa aja? Enggak pasti. Nggak ada Selasa apa, Kemis apa, nggak ada ya? Oh nggak ada. Dan nggak ada mandi dulu atau apa atau? Enggak. Ritual nggak ada. Pokoknya emang bener-bener udahlah murni aja lah. Oh, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Handphonenya pakai apa? Saat ini? Handphone ada 2, yang satu Xiaomi Redmi 8. Itu pakai itu nge-shootnya? Enggak, itu buat ngedit doang. Terus? Sama iPhone XR. Yang XR yang untuk nge-shoot? Nge-shootnya pakai kamera gitu. Oh, tetap pakai action cam. Oh, pakai action cam. Oke. Ya. Ini sesuatu yang memang untuk ya konten kreator di sana yang mungkin mau memulai terus mikir harus beli komputer tower yang harganya sekian puluh juta dan sebagainya. Pakai handphone aja ngedit cukup. Subscriber sekarang sebesar? Sekarang berapa ya? 1 juta lebih lah, lupa berapa, belum cek lagi. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa dan ya akhirnya worth it. Masih di bawah Bang Denny lah pastinya. Lah, kalau subscriber kan kembali. Kalau misalkan cerita tentang ramalan yang nonton itu banyak, tapi kadang mereka itu kalau ramalannya nggak sesuai nggak ditonton sampai selesai. Gitu. Tapi kalau konten horor itu kalau kita nggak nonton sampai selesai itu rasanya ya nggak iya. Kalau aku pikir ini beda-beda itu ya. Beda-beda spesifikasi dan juga penonton, tapi ya all the best buat Bucin TV dan semoga selama-lamanya didukung juga sama istri. Amin. Jangan pernah bendera putih. Kalau bisa sampai 10 berapa belas tahun lagi selama YouTube ada, kalau bisa ya jadi satu tontonan yang akan kalian semua yang suka dan juga entusias konten-konten kreator atau konten-konten berbau horor. Tapi apa yang baru yang akan nanti dilakukan selain penelusuran sendiri? Ada nggak? Sebenarnya sih pengen bikin kayak storytelling, cerita-cerita horor gitu. Tapi? Cuma memang belum siap aja. Belum siap, karena mikirin ini bahannya nih dari mana gitu. Karena selama ini nggak pernah, konten tuh cuma konten doang kan. Iya. Bahan yang dibawa adalah apa yang dilihat di lokasi. Gitu. Tapi kalau mau storytelling mesti ada bahan nih, riset dulu. Jadi kayaknya itu masih nantilah, belum saatnya. Artinya semoga siapapun yang menonton yang punya resource seperti itu, siapa tahu mau bekerja sama, mungkin juga ya. Bocoran, next ini akan tayang apa? Next tayang yang di Bogor, baru kemarin banget nih explore-nya. Oh berarti ke Bogor kemarin itu sekalian pulang ke orang tua sekalian nyari lokasi di Bogor. Boleh dibocorin sedikit lokasinya berbentuk apa atau di mana? Itu petilasan salah satu pati dari Prabu Siliwangi. Berarti hutan-hutan gitu atau apa? Enggak. Hutan sih sebenarnya, cuma kan karena Bogor sekarang udah mulai rame, jadi nggak jauh dari jalan raya. Oh, tapi tetap itu sesuatu yang serem ya?
serem sih, lumayan lah. Kalau untuk orang awam kayaknya serem banget. Ya, semoga akan menemukan sesuatu yang lebih serem daripada 2 tempat yang itu. Tapi kembali lagi, doa yang terbaik dan semoga selalu selamat dalam penelusuran. Channelnya semakin berkembang dan doa-doa positif yang lainnya. Untuk kalian semua yang menyukai konten horor, sekali lagi silahkan subscribe dan juga bagikan videonya ke teman-teman yang menyukai. Dapatkan pengalaman menonton secara langsung. ASMR juga berarti ya, nonton seperti itu ya. Dan terima kasih Bro Davi, salam buat keluarga. Dan semoga ini menginspirasi. Untuk kalian semua, kalau kalian menyukai konten seperti ini, silahkan tuliskan apa yang harus dilakukan di bawah sini. Kalau ternyata kalian juga punya satu ide apa yang harus saya lakukan, karena ini bentuk sesuatu yang berbeda dari apa yang saya biasa lakukan. Tapi semoga ini menginspirasi, menjadi sebuah informasi. Juga untuk teman-teman yang penasaran tentang apapun yang tadi kami ceritakan, ini link video yang tadi dibicarakan. Pastikan kalian nonton sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.